HUT ke-75 dan Lustrum ke-15 SPMA, SPP SMKPP Negeri Padang digelar di Kota Padang. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 17 September 2022, bertempat di Gedung Aula SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang. Ada sejumlah kegiatan yang mengisi HUT ke-75 dan Lustrum ke-15 ini. Di antaranya upacara, tablik akbar, diskusi panel, ramah tamah antar lintas angkatan, mubes pembentukan pengurus baru abituren periode 2022 hingga 2027. Kegiatan yang digelar pada tanggal 15 September 2022 digelar dengan kegiatan upacara peringatan HUT ke-75 yang diikuti oleh guru serta pegawai serta berbagai unsur lainnya dengan Inspektur Upacara Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Barlius. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hadiah lomba pengetahuan siswa yang dilaksanakan di lapangan upacara SMK Pertanian Pembangunan yang diikuti oleh ratusan siswa serta ratusan antar lintas abituren. Rangkaian kegiatan yang digelar pada tanggal 16 September 2022 diantaranya tablik akbar, bursa kerja siswa dan abituren serta malam bergurau. Untuk tablik akbar sendiri dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan dan Hortikultural Provinsi Sumatera Barat Ferdinand Asmin, 500 orang abituren antar lintas angkatan serta siswa SMK Pertanian Pembangunan yang digelar pada Jumat sore bertempat di Aula SMK Pertanian. Kepala Dinas Pangan dan Hortikultural Provinsi Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengatakan, lulusan SMK Pertanian Pembangunan Padang diharapkan bisa menjadi petani milenial serta dapat mengolah produk pertanian yang mempunyai nilai saing di bidang pertanian. Ferdinand Asmin menjelaskan, pemerintah provinsi akan memfasilitasi para siswa untuk magang dan berkarya di kampung-kampung dalam pengolahan di bidang pertanian serta lulusan SMK Pertanian bisa menjadi penopang dalam pembangunan pertanian Sumatera Barat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengatakan, SMK Pertanian yang ada di Kota Padang merupakan salah satu sekolah pertanian yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan sekolah pertanian unggulan yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Praktisi pertanian yang juga alumni atau abituren, Israelbert mengatakan, peringatan HUT dan Lustrum SPMA kita bisa memaknai apa arti sebuah pendidikan, semangat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika digeluti secara serius, maka tidaklah sulit apabila para siswa belajar di bidang pertanian ini. Hari ini ulang tahun yang ke-75. Saya bangga, saya bahagia selaku abituren yang selesai tahun 66. Dan ini saya menjadi seorang guru di Universitas Andalas. Guru adalah siswa SPMA Negeri Padang yang terletak di Kota Padang, di Padang Baru. Nah, hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Artinya apa? Bahwa usia yang 75 tahun itu bukanlah usia muda, tapi sudah sangat matang. Oleh karena itu, alumni atau lulusan SPMA, sekolah pertanian ya, harus mempunyai kualitas yang milenial, yang sanggup bersaing di dunia komputerisasi sekarang. Jadi oleh karena itu, adik-adik, khusus untuk adik-adik mahasiswa, belajar dengan gigih, belajar dengan serius, dan masa depan itu ditentukan oleh kemampuan akademik kita ketika kita bersekolah di sekolah pertanian ini.
Berbagai rangkaian kegiatan yang digelar pada kegiatan HUT ke-75 dan Lustrum ke-15 juga digelar kegiatan diskusi panel dengan tema Entrepreneur Pertanian dan Peternakan yang digelar pada hari Sabtu pagi, tanggal 17 September 2022. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMK Pertanian Pembangunan Padang yang diikuti ratusan siswa dan ratusan abituren antar lintas angkatan. Diskusi panel dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, anggota Komisi 4 DPRD Sumatera Barat Desrio Putra, Kepala Dinas Pertanian Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Pemerhati Pertanian Sumatera Barat Insinyur Joni, Rektor Unihas Bengkulu, Kepala Sekolah, abituren, serta para siswa dan tamu undangan. Nah Bapak Ibu, bicara entrepreneur, saya walaupun usaha saya sebetulnya di bidang jasa dan produksi, tetapi saya pernah menjadi petani. Saya pernah ingin menjadi pengusaha di sektor pertanian, tetapi akhirnya saya menemukan kegagalan. Jadi kalau Bapak atau adik-adik ingin gagal, tidak usah, tidak perlu mencoba untuk gagal. Tapi orang yang takut dengan kegagalan, dia tidak akan pernah sukses. Nah, sekarang tugas kita, pemerintah belum menciptakan para pengusaha-pengusaha ini bagaimana supaya dia tidak gagal. Persoalan pertanian ini harus lebih serius ditanyakan. Jangan sampai pertanian itu gagal. Jadi itu, coba nanti kita cari ruang supaya apa? Keluarga besar abituren ini bisa semuanya terserap menjadi tenaga kerja. Atau benar tepuk tangan ibu guru ibu. Saya berharap yang tidak kuliah atau dia sambil kuliah bisa menjadi tenaga pendamping mandiri yang ada di daerah masing-masing. Terserap tenaga kerja. Nah, termasuk juga di sektor entrepreneur. Kalau yang dibutuhkan nanti sarannya adalah kelompok-kelompok usaha, kita bikinkan kelompok usaha. Jadi kalau saya termasuk mungkin dari sekian orang anggota dari DPRD termasuk yang peduli dengan petani. Seolah sampai saat sekarang saya masih BUMN. Ada masa tahun kemarin kita bantu 30 kelompok wanita tani. Tidak ada kelompok wanita tani yang kita sudah bikin kelurahan daftarkan isi sultan tani ke dinas pertanian Kota Padang. Ini kita masih masa kurang. Akibatnya kita lihat hari ini, kita jujur kemarin saya diskusi dengan Dinas Pertanian, itu 1 hektar lahan pertanian cuma ngasih 5 ton. Sementara di daerah lain sudah mencapai 6 sampai 8 ton 1 hektar lahan pertanian. Kalau bisa kita upayakan 5 menjadi 6, berarti ada peningkatan 1 ton dalam 1 hektar. 1 ton nilai nominalnya 7 juta. Tadi dalam pertanian masih ada di Padang, kita di Padang masih ada lahan pertanian di Padang sekitar 5.400 hektar. Kalau kita tingkatkan 1 ton, berarti ada penambahan hasil produksi sekitar 5.400 ton sekali panen. Ini yang kita lihat hari ini belum ada upaya maksimal untuk menuju untuk meningkatkan hasil pertanian. Berarti ada nilai nominalnya itu lebih kurang sekitar 38 miliar kalau kita tingkat cuma 1 ton hasil produksi pertanian dengan. Yang berikutnya penataan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang akurat secara independen tidak tersedia. Ini kita jujur ya. Hari ini kita petani kita berapa? Petani kita berapa? Berapa lahan yang dimiliki? Hari ini belum ada. Bagaimana kita akan mampu pemetaan, akan mampu mapping, sementara hari ini kita belum mempunyai data yang konkret
bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini ingin menciptakan 100.000 entrepreneur milenial. Nah, tentu salah satunya adalah di bidang atau di sektor pertanian. Jadi makanya untuk tamatan-tamatan muda, alumni-alumni muda yang masih belum bekerja atau yang sedang melanjutkan studi di perguruan tinggi sebenarnya bisa memanfaatkan program pemerintah provinsi ini. Nah, tinggal nanti ada komunikasi yang perlu dilakukan bersama dinas terkait. Kemudian dalam pertemuan ini yang disampaikan kepada kami, para abituren ini memohon kepada gubernur, kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk diizinkan pembangunan monumen sekolah yang dimana dulunya di kawasan Masjid Raya itu kan semuanya adalah kawasan SPT pertanian. Nah, jadi dari semua alumni ini seniornya berharap bahwa diizinkan untuk membangun semacam tugu lah sebagai kenang-kenangan, dan itu pun biaya pembangunannya semua alumni pun siap untuk menanggung sendiri. Jadi mereka akan bikin sendiri dengan desainnya sendiri, hanya perlu ditata saja di mana penempatannya yang bagus, karena bagi mereka itu sebenarnya hanya kenang-kenangan bahwa ini dululah tempat sekolah kami. Nah, itu yang tadi kita coba untuk upayakan, mudah-mudahan nanti Pak Gubernur bisa mengizinkan itu sehingga apa yang menjadi harapan dari abituren ini bisa terwujud. Hari ini merupakan kegiatan umum yang ke-15 ya, dari namanya SMK PP ya, di pertanian dan pembangunan. Ini merupakan momen. Tadi saya sebagai narasumber diberi semakalah itu bagaimana bisa menciptakan petani ini menjadi petani yang menjadi pengusaha. Ya, hari ini kita melihat kan kita melihat dari dulu sampai sekarang, ini petani kan rata-rata jadi objek aja, tapi tidak jadi subjek. Jadi ke depan kita bagaimana bisa memberi penguatan terhadap petani, bahwa dia itu memang betul-betul menjadi petani yang kuat, tangguh, dan mampu dia menjadi pengusaha sebagai petani. Ini kan momen yang sangat pas untuk melakukan evaluasi terhadap kita bersama, terutama berhubungan dengan masalah pertanian. Di momen ini kita perlu menangkap untuk menjadi perusahaan petani ke depan, petani dan peternak ke depan. Jadi saya ulang-ulangi lagi, kita harus bisa menjadikan petani ini sebagai pengusaha, harus bisa menjadikan peternak ini pengusaha, bukan sebagai pekerja lagi. Nah, ini yang harus kita artinya ke depan kita pikirkan bersama. Inilah momen yang penting, bukan evaluasi bagaimana upaya kita ke depan, kita jadikanlah petani ini menjadi pengusaha, dan pengusaha pertanian dan pengusaha peternakan. Bahkan kami punya data, kita akan tampilkan di sini. Saat pandemi kemarin, ya 19-20-21 ya Pak ya, saat pandemi itu semua sektor mengalami pelambatan, minus, angka minus. Kecuali untuk sektor pertanian mengalami peningkatan di atas 2%.
Rangkaian kegiatan Ramatamah yang dilaksanakan oleh Abituren merupakan puncak kegiatan yang digelar pada kegiatan HUT ke-75 dan Lustrum ke-15 ini. Kegiatan Ramatamah yang digelar dihadiri oleh ribuan abituren yang berasal dari berbagai provinsi maupun abituren yang hadir dari luar negeri. Ramatamah yang dilaksanakan bertujuan silaturahmi antar lintas angkatan tidak digelar dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda selama 2 tahun. Selain itu, dengan berakhirnya masa kepengurusan Abituren 2017 hingga 2022, Abituren lintas angkatan menggelar kegiatan pembentukan kepengurusan yang baru periode 2022 hingga 2027 yang berlangsung di Aula SMK Pertanian Pembangunan Padang yang dihadiri oleh ribuan abituren antar lintas angkatan. Rangkaian kegiatan pembentukan kepengurusan yang baru diantaranya penyampaian laporan panitia pelaksana, laporan pertanggungjawaban pengurusan abituren periode 2017 hingga 2022, pemilihan presidium MUBES dan pemilihan pengurus baru periode 2022 hingga 2027. Dalam pemilihan kepengurusan abituren yang baru, Eri Barlian terpilih sebagai ketua umum dengan memperoleh suara terbanyak di saat MUBES digelar. Pertama tentu saja ucapan terima kasih kepada semua abituren, kakak, abang, adik-adik, semua saudara yang telah memberikan amanah untuk periode kedua. Tentu saja amanah ini tidak mungkin saya tolak karena hampir semua abituren meminta saya untuk melanjutkan periode selanjutnya. Oleh sebab itu, tentu saja harapan kami, program-program yang belum terlaksana pada periode pertama akan kita laksanakan dan kita akan mempertajam sesuai harapan dari para abang-abang dan kakak-kakak, sehingga pertemuan-pertemuan yang akan datang kita tidak hanya sekali 5 tahun, mungkin setiap tahun kita akan ada pertemuan yang berhubungan dengan menambah keterampilan, hal-hal yang berhubungan dengan proses profesional yang juga untuk bisa menghasilkan atau menambah penghasilan dari para abituren, sehingga pertemuan-pertemuan profesional yang diharapkan oleh para senior akan bisa kita laksanakan. Ada yang unik dalam kesempatan itu juga dilakukan pelelangan kue, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan sekolah SMK Pertanian Pembangunan Padang. Ribuan abituren lintas angkatan yang digelar di Aula SMK Pertanian Pembangunan Padang tersebut. Rangkaian kegiatan puncak dalam rangka HUT ke-75 dan Lustrum ke-15 digelar dengan kegiatan api unggun yang dilaksanakan dan dihadiri oleh ribuan abituren antar lintas angkatan yang hadir serta dihadiri juga oleh siswa SMK Pertanian Pembangunan Padang. Pada MUBES tersebut yang hadir pada kegiatan tersebut adalah beberapa orang wakil dari angkatan, kemudian tambah dengan para senior-senior yang telah bisa berpengalaman di bidangnya masing-masing, kemudian bisa menunjukkan ilmu-ilmu yang baik terhadap kita ini. Pada MUBES tersebut kita harapkan tampil beberapa kandidat yang bisa mengayomi kita semua, bisa memfasilitasi kita semua dalam rangka kepengurusan abituren ini. Jadi itu yang harapkan kami dari pengurus dari panitia pelaksana. Mudah-mudahan berhasil dan selamat. Setelah itu kita lanjutkan dengan acara Ramatamah dan Malam Bergurau. Dari hari pertama pada hari Kamis kemarin, peserta kita sudah mencapai 150 orang. Kemudian pada hari Jumat sudah naik grafik peserta sudah mencapai 300 orang. Pada hari ini puncaknya kami perkirakan peserta itu mencapai 1.500 orang.
dan kita lihat saya sangat tergugah sekali dengan kehadiran mereka. Alhamdulillah para abiturien yang sudah tua-tua maupun yang sudah bertongkat bisa hadir bersama kita. Dan mereka tidak asalnya di sini saja. Mereka berasal dari Medan dan Provinsi Sumatera Barat. Tidak saja di Sumatera Barat, mereka hadir dari Jambi, dari Riau, dari Bengkulu, dari Medan. Mereka hadir bersama-sama. Alhamdulillah.